Oke sobat semua, selamat jumpa lagi dengan Abu Dwan TV Motovlog Sukabumi. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Saya untuk episode kali ini berada di kawasan Cirenghas, yaitu keliling Cirenghas ya sobat. Saya akan coba keliling Cirenghas, ada apa saja sih di daerah Kecamatan Cirenghas pelosok, karena banyak sekali tempat-tempat yang dari jalan protokol itu masuk, dan juga ada banyak hal yang bisa diinformasikan ya. Mudah-mudahan ini sebuah informasi ataupun tayangan yang akan membawakan sebuah rasa rindu bagi orang-orang yang ataupun sobat-sobat yang sedang merantau. Nah, ini saya mulai perjalanan dari agrowisata Minapadis Sawah Lega Cikurutug. Tadi masuk ya, video sebelumnya saya ke situ, dan saya akan melanjutkan untuk ambil kiri. Saya ingin tahu ini tembusnya kemana dan apa saja yang ada di sini. Ikuti terus videonya, semoga bermanfaat, semoga menjadi sebuah inspirasi, hiburan untuk khalayak. Dan jangan lupa dukung terus channel ini. Oke, saya ini berada di Cikurutug ya, sesuai dengan plang yang tertulis tadi. Karena saya memang tidak tahu persis ini daerah, saya akan mengikuti sesuai dengan apa yang ada di tulisan ketika saya melewatinya. Nah, ini suasananya sobat. Jadi ini adalah jalan Cikurutug ya. Dan entah ini nantinya kemana tembusnya, saya juga akan terus, karena nanti banyak bercabang juga sih kayaknya jalan-jalan seperti ini. Saya itu pengennya masuk kan ke pelosok, nah lihat sawah-sawah, karena di sini itu masih banyak sekali persawahan, banyak sekali suasana-suasana keindahan yang tersembunyi ya, yang namanya juga daerah pelosok. Tentunya akan banyak sekali suasana-suasana yang berbeda yang tidak akan ada di perkotaannya, karena ini Sukabumi pelosok. Ini ada yang masuk ke situ, tidak tahu kemana arahnya, biarlah. Nah, ini seperti ini sobat suasananya ya. Ada persawahan. Pokoknya luar biasa sobat ya. Indah banget sobat. Nah, ini saya akan mengikuti jalur utamanya saja dulu. Nanti setelah ini mungkin saya bisa memasuki tempat-tempat ataupun jalan-jalan seperti ini nih. Nah, saya juga pengen tahu ada apa di sana, di pedalamannya ya. Tembusnya kemana juga saya itu pengen tahu sobat. Karena bagian daripada informasi ataupun bagian daripada sebuah tayangan yang akan mengingat ini adalah ada makom Mbah Nur Kosim ya, Bojong Pacing. Di sini ini adalah kantor desa Cikurutug ya, sebelah kanan. Ternyata ini desa Cikurutug sobat. Jadi saya pengen, kenapa saya memilih suasana pedesaan, jalan desa ya, minimal ketika sobat-sobat saya ini persiapan mau puasa nih, caruluk ya, kolang kaling nanti kalau disebutnya, kalau sudah jadi itu buah caruluk sobat. Nah, cerita buah caruluk saya pernah punya cerita nih tentang buah caruluk ya. Nggak apa-apa lah, sekarang apa aja ya saya bicarain. Ini jadi teringat semasa kecil saya ya, yaitu melihat buah caruluk itu disangkanya enak sobat. Nah, ini adalah sekolah Al-Masyad ya. Ini pondok pesantren besar banget sobat nih. Ini pendidikan akhlak dan adab pesantren Masyad ya, Masyad. Gede banget ini. Ini ada di Cikurutug ya sobat ya.
Oke, kembali lagi dengan cerita buah caruluk sobat. Nah, dulu itu saya itu paling bandel ya. Berkawan 4 lah, 4 serangkai ya gitu di sekolah waktu SD itu. Ingat saja ya, SD itu saya itu orang-orang yang sangat bandel. Karena di zaman saya waktu itu memang ya jalan aja nyeker. Karena ya saya hidupnya di keluarga yang tidak mampu lah gitu kan. Ya ada juga yang pakai sepatu. Itu dulu itu waktu zaman saya sekolah SD pakai sepatu itu, wah berarti itu orang yang sudah mampu. Saya paling keren itu kalau pakai sepatu itu samenan aja. Kalau mau naik kelas. Tapi kalau hari-hari biasa saya paling pakai celana jepit. Kadang saya juga nyeker. Dan juga didorong dengan kebadungan saya itu ya. Nah, saya ini orang bandel. Jadi tentang buah caruluk, saya itu kan kabur ya dari sekolah. Kabur dari sekolah pas istirahat tuh. Kebetulan di belakang sekolah saya itu ada kali yang besar. Nah, kali yang besar, batunya juga besar-besar ya. Nah, pas istirahat biasa saya komunikasi dengan kawan-kawan yang sama-sama bandel dengan saya. Kabur yuk ah. Bentong milu dari asup, wah kompak lah berempat gitu. Jadi istirahat itu ketika orang-orang mah pada masuk lagi ya ke sekolah. Nah saya mah diam aja di kali dasar gitu kan. Nanti pulangnya niatnya mau nunggu bareng sama teman-teman yang sekolah. Nah ketika di kali saya melihat buah caruluk tadi ya nyangsang gitu kan, ngait di batu-batu yang besar. Nah saya ambil lah, wah itu ada buah salak. Saya bilang, oh iya buah salak. Nah saya kira itu buah salak sobat. Saya prek-prekin lah tuh kan, saya tumbuk di atas, saya makan. Saya mau belok kiri ya, ini mau belok kiri. Nah saya prek-prekin itu buah-buah semua pada makan. Kan putih ya di dalam naik itu. Belum habis satu ya, 1 biji buah itu sobat, bareng-bareng makannya. Disitulah, disitu ada kejadian yang unik. Gatal semua, tangan gatal, mulut gatal. Itu langsung bereaksi sobat. Bibir saya tambah menjadi 10 cm. Dan makin lama makin digaruk, makin tebal ini. Pokoknya mah semua dari mulut sampai muka itu udah nggak bisa melek lah. Karena kan garuk-ganyang ya gitu, digaruk-garuk ke sini ke sana. Jadi alatul semua. Yang tadinya mau pulang setelah kawan-kawan yang lain pulang sekolah, saya tidak kuat. Langsung pulang ke rumah. Nah setibanya di rumah, saya itu bukannya ditolongin, malah dimarahin dulu. Sia tengah hakan naon. Nah, itu kan bahasa orang tua dulu begitu, sia tengah hakan naon. Kalau bahasa kamu ini makan apa, bahasa halusnya kan begitu. Ikan karena wah saya makan ini, wah sia buah caruluk kata mah cina, dasar sia karurunyus. Nah bahasa orang tua dulu. Nah akhirnya ya nama juga orang tua, biarpun kesel melihat anaknya pada gemek ya mukanya, bibirnya pada wah bersenti-senti lah, pokoknya nggak bisa ngomong lah. Udah itu mah gatalnya minta ampun. Ya akhirnya kalau zaman dulu kan ada tukang jampe ya, cuma pakai minyak kelapa asli terus dijampe-jampe ya, alhamdulillah gatalnya hilang. Cuma bengkaknya ini agak lama juga. Nah itulah cerita kekonyolan, cerita yang memang sampai sekarang ketika saya ketemu ya sama teman-teman yang semasa dulu bandel di sekolah itu, yang cerita-cerita itu pasti cerita-cerita tentang kenakalan. Seperti apa kenakalan dalam kelas, seperti apa di luar kelas. Kaburnya itu bukan 1 kali dalam seminggu, itu berkali-kali. Sampai rumah digebugin karena ada yang laporan kan teman saya, wah dia nggak sekolah. Cina bilang sama bapak saya itu udah begitu saya baru datang aja, bapak saya udah pegang bambu ya, yang bambu tuh kayak tuh tunjuk begitu, ceprot sia cina di imah jangkor sekolah.
Bahasa-bahasa dulu begitu. Tapi si sekolah tetap aja karena sudah ada yang melapori. Nah itulah cerita-cerita zaman dulu seketika kenakalan-kenakalan anak-anak sekolah. Yang hari ini tuh tidak akan ada lagi seperti itu. Karena hari ini suasana sudah berbeda, kehidupan sudah berbeda. Kalau dulu di zaman saya tahun 70-an sekian, jadi ya maklum lah. Oke sobat, seperti itu ya perjalanan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ketika banyak cerita-cerita yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan motovlog ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena ini suasana perjalanan yang semoga bisa dinikmati oleh semua dan bermanfaat untuk bisa ditonton ya. Oke, seperti itu sobat, perjalanan dari Cirenghas, Cikurutuk, dan ini jalan yang sebetulnya pernah saya lewat ke sini untuk pulang lagi ya. Nanti akan nyambung lagi ke Jalan Cirenghas sobat. Dan seperti itulah cerita singkat saya tentang kenakalan semasa saya bersekolah SD ya sobat ya. Nah, ini jalan seperti ini. Ini adalah kawasan yang perputaran Cirenghas. Nah, ini ada kawasan yang ke atas tapi tidak tahu saya kemana itu. Nah, ini memang jalan ke sini tuh ada yang jelek, ada yang bagus ya sobat ya. Jangan bosan-bosan untuk mendukung channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih dari dalam dan luar negeri pun yang selalu mendukung, selalu memberikan komentar-komentar, like-like-nya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Dan untuk sobat-sobat yang baru datang atau menemukan channel ini, ayo mari kita bersama-sama, mari kita saling dukung, saling mengunjungi untuk kebaikan. Jalinan silaturahmi itu akan mendatangkan rezeki dan kebaikan yang abadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.